It's undeniable that we should be together. It's unbelievable. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pasar bisnis. Sebelum ke pasar bisnis, kita harus mengetahui pengertian pembelian organisasi dan pengertian pasar bisnis itu sendiri. Pasar organisasi adalah pembelian ataupun proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Dan pasar bisnis itu sendiri adalah pasar yang terdiri dari organisasi yang mendapatkan barang ataupun jasa yang digunakan untuk memproduksi jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, ataupun dipasok ke organisasi lain. Industri utama dari pasar bisnis adalah perhutanan, perikanan, pertambangan, manufaktur, konstruksi, transportasi, dan lain-lainnya. Sederhananya, pasar bisnis ini adalah mereka bukanlah pihak yang terakhir yang menggunakan barang ataupun jasa tersebut, melainkan mereka membeli barang ataupun jasa tersebut untuk perlengkapan dari organisasinya tersebut. Dan bagaimana karakteristik pasar bisnis? Yang pertama adalah pembeli lebih sedikit tetapi lebih besar. Maksudnya adalah jumlah pembeli yang membeli barang maupun jasa tersebut lebih sedikit tetapi kuantitas barang yang dibelinya lebih besar daripada pasar konsumen. Yang kedua adalah hubungan pemasok dengan konsumen sangatlah erat. Yang ketiga, pengaruh pembelian berganda. Yang keempat, permintaan turunan. Maksudnya permintaannya bersifat turunan. Dan yang kelima adalah permintaannya inelastis. Kemudian adalah situasi pembeli. Pembeli bisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Jumlahnya tergantung pada situasi pembelian, kompleksitas masalah yang dihadapi, seberapa baru persyaratan pembelian, jumlah orang yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. Ketiga jenis situasi pembelian itu adalah pembelian kembali langsung, pembelian kembali modifikasi, dan tugas baru. Kemudian, bagaimana proses pembelian pada pasar bisnis? Proses pembelian pada pasar bisnis adalah siapa yang membeli barang dan jasa senilai triliunan dolar yang diperlukan oleh organisasi bisnis. Agen pembelian berpengaruh besar dalam sistem pembelian kembali langsung dan sistem kembali modifikasi, sedangkan personal departemen lebih berpengaruh dalam sistem baru. Pusat pembelian. Webster dan Wynn menyebutkan unit keputusan dari organisasi pembelian sebagai pusat pembelian. Pusat pembelian terdiri dari semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang memiliki beberapa tujuan yang sama. Berikut risiko yang timbul dari keputusan tersebut. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian. Pusat pembelian juga memiliki pengaruh pada pusat pembelian, yaitu pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang memiliki minat, otoritas, status, dan persuasivitas yang berbeda, dan kadang-kadang kriteria keputusan yang sangat berbeda. Pembeli bisnis juga memiliki motivasi dan persepsi yang dipengaruhi oleh usia, penghasilan, pendidikan, profesi, pekerjaan, dan budaya. Pembeli jelas mempunyai gaya pembelian yang berbeda. Ada pembeli yang sederhana, pembeli yang ahli di bidang pembeli yang menginginkan yang terbaik, dan pembeli yang menginginkan segala sesuatunya beres. Beberapa pembeli yang lebih suka membeli barang dengan mudah dan berpendidikan tinggi merupakan ahli komputer yang melakukan analisis mendalam terhadap proposal kompetitif sebelum memilih pemasok. Proses penggandaan. Pada prinsipnya, pembeli bisnis berusaha mendapatkan paket manfaat tertinggi ditinjau dari sudut pandang biaya penawaran pasar. Untuk membuat perbandingan, maka mereka akan berusaha menerjemahkan semua biaya dan manfaat ke dalam istilah moneter.
Insentif pembeli bisnis untuk membeli akan merupakan fungsi dari perbedaan antara manfaat, anggapan, dan biaya anggapan. Tugas pemasar adalah membuat penawaran menguntungkan yang mengantarkan nilai pelanggan yang unggul kepada pembeli sasaran. Keragaman pemasok adalah suatu keuntungan yang mungkin tidak ada harganya, tetapi ini seringkali terlewatkan oleh pembeli bisnis. Proses dan tahap-tahap pembelian. Robinson dan rekan-rekan mengidentifikasikan 8 tahap yang menyebutkan fase pembelian atau buy phase dalam situasi pembelian kembali, modifikasi atau situasi pembelian kembali langsung. Beberapa tahap dipadatkan atau dilewatkan. Sebagai contoh, biasanya pembeli mempunyai pemasok favorit atau daftar peringkat pemasok sehingga mereka dapat melewatkan tahap pencarian dan permintaan proposal. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang penting dalam 8 tahap ini. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Kedua, deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi. 3, pencarian pemasok. 4, pengumpulan proposal. Pengelolaan hubungan dengan bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksploitasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka. Hubungan yang lebih erat ini sebagian didorong oleh manajemen rantai pasokan, keterlibatan pemasok lebih awal, dan aliansi pembelian. Mengoptimalkan hubungan yang tepat dengan bisnis sangatlah penting untuk semua program dalam pemasaran holistik. Dan kemudian adalah manfaat koordinasi vertikal. Sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjualan, sehingga mereka tidak hanya sekedar berinteraksi, tetapi terlihat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Dari riset menentukan bahwa hubungan pembeli dan pemasok dibedakan oleh 4 faktor, yaitu ketersediaan alternatif, pentingnya pasokan, dan dinamisme pasar pasokan. Berdasarkan 4 faktor ini, berhubungan dengan pemasok digolongkan menjadi 8 kategori berbeda. Yang pertama adalah pembelian dan penjualan dasar. Kedua, pembelian elemen. Ketiga, transaksi kontraktual. 4, pasokan pelanggan. 5, sistem kerjasama. 6, kolaborasi kooperatif. 7, adaptil dan kedua pihak. Yang 8, pelanggan adalah hubungan bisnis, risiko dan optimis. Para peneliti telah melihat bahwa upaya hubungan pelanggan dan pemasok akan menciptakan ketegangan antara penjagaan keamanan dan adaptasi. Koordinasi vertikal dapat memperkuat ikatan pelanggan dan penjual, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan risiko terhadap investasi, khususnya kepada pelanggan dan pemasok. Investasi khususnya adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra di rantai nilai. Meskipun demikian, investasi khusus juga mempunyai risiko besar bagi pelanggan maupun pemasok. Teori transaksi dari ilmu ekonomi menyatakan bahwa karena sebagian besar investasi ini salah satu hubungan tertentu, informasi biaya dan proses yang sensitif mungkin harus dipertukarkan. Perbedaan pasar bisnis dengan pasar konsumen. Pasar bisnis merupakan organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi jasa lain di kemudian hari dan kemudian dijual, disewakan ataupun dipasok ke organisasi lain. Sementara pasar konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu atau kelompok dan organisasi memilih, menggunakan, dan bagaimana barang atau jasa atau pengalaman memuaskan keinginan mereka. Pasar lembaga dan pemerintah. Pasar lembaga terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang harus menyediakan barang atau jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Di sebagian negara, organisasi pemerintah adalah membeli barang dan jasa yang utama. Mereka umumnya mengharuskan pemasok mengajukan penawaran dan sering memberikan kontak kepada penawar terendah. Dan beberapa kasus, unit pemerintah akan memberikan kompensasi atas kualitas yang baik atau reputasi yang menyelesaikan kontrak tepat pada waktunya. Karena keputusan pengeluaran pemerintah harus terbuka atau publik, organisasi pemerintah
masyarakat cukup banyak pekerjaan administrasi dan pemasok. Kesimpulannya adalah pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk membuat produk atau jasa lain yang kemudian dijual maupun disuakan atau dipasok ke organisasi lain. Pemasar bisnis harus menyadari peran pembelian profesional untuk pihak yang mempengaruhi mereka. Perlu dilakukan telepon penjualan dan pihak yang mempengaruhi mereka. Pemasar bisnis harus membentuk ikatan dan hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka dan memberikan nilai tambah kepada mereka. Meskipun demikian, beberapa pelanggan mungkin lebih menyukai hubungan transaksional. Demikianlah penjelasan dari video saya.